Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BIMTEK Remaja Sehat Jiwa Raga. Masuki materi pendidikan keterampilan hidup, pertemuan kelima, kepercayaan diri terhadap tubuh. Pada pertemuan kali ini, Anda akan mempelajari mengenai kepercayaan diri terhadap tubuh. Setelah mempelajari ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mengetahui gambar di media dapat diubah agar tampak tidak realistis, mengetahui konsekuensi dari standar penampilan yang tidak realistis terhadap diri mereka sendiri, teman mereka, dan masyarakat, serta mengetahui strategi untuk melawan tekanan sosial dalam memenuhi standar penampilan yang tidak realistis bagi diri sendiri dan orang lain. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup, Pertemuan 5, Kepercayaan Diri Terhadap Tubuh. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol glosarium, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Aku pasti bisa. Selamat datang di pertemuan 5, Kepercayaan Diri Terhadap Tubuh. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengetahui bahwa gambar di media dapat diubah agar tampak jauh lebih baik, walaupun tidak realistis. Mengetahui konsekuensi dari standar penampilan yang tidak realistis terhadap diri mereka sendiri, teman mereka, dan masyarakat. Mengetahui strategi untuk melawan tekanan sosial dalam memenuhi standar penampilan yang tidak realistis bagi diri sendiri dan orang lain. Saat jam istirahat, Pak Bondan baru saja selesai makan siang. Bulu duduk di meja kerjanya di samping Pak Bondan dan mereka pun berbincang. Halo Pak Bondan, sehabis istirahat, Bapak mau memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi dengan tema apa? Halo Bu Lulu, habis istirahat ini, saya mau memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi dengan tema kepercayaan diri terhadap tubuh di kelas 7B. Wah, topiknya bagus sekali itu Pak. Namun untuk sebagian siswa-siswi, topik ini menjadi sensitif. Oh ya? Lalu bagaimana caranya agar pertemuan ini berhasil disampaikan kepada siswa-siswi? Ya, saran saya, Pak Bondan dapat mengingatkan siswa-siswi untuk saling menghormati, bahkan ketika orang lain memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka, dan untuk saling menjaga kerahasiaan pribadi orang lain dan menghargai perasaan mereka. Agar Pak Bondan berhasil menyampaikan pertemuan ini kepada siswa-siswi, ini saya berikan catatan petunjuk dan tipsnya. Wah, terima kasih Bu Lulu. Ini sangat membantu dan membuat saya semakin percaya diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Apakah Anda tahu apa arti kepercayaan diri terhadap tubuh? Pilih satu jawaban yang tepat. Oh ya Pak Bondan, di pertemuan sebelumnya, siswa-siswi sudah membahas mengenai apa? Pertemuan sebelumnya, mereka sudah membahas mengenai tema menjalani pubertas. Ternyata, mereka banyak yang merasa khawatir dengan perubahan penampilan mereka loh, Bu. Wah, pastilah Pak. Banyak remaja di seluruh dunia merasakan hal yang sama seperti mereka.
Mereka menjadi tidak percaya diri karena perubahan penampilan mereka. Nah, benar sekali, Bu. Hal ini yang kadang-kadang disebut sebagai kepercayaan diri yang rendah terhadap tubuh. Kepercayaan diri terhadap tubuh yang rendah menjadi masalah karena mencegah seseorang melakukan hal yang penting bagi mereka dan berdampak negatif pada kesehatan mereka. Berarti, hal ini erat kaitannya dengan standar penampilan mereka. Ya, benar sekali, Bu. Standar penampilan ini yang mereka anggap sebagai penampilan ideal atau terbaik mereka. Padahal, ini hanya opini dan tidak berdasarkan fakta. Seiring waktu, dapat berubah dan berbeda-beda menurut budaya, tren, dan jenis kelaminnya. Wah, sepertinya sudah waktunya kita kembali ke kelas untuk mengajar nih, Bu. Terima kasih ya Bu Lulu untuk bincang-bincang dan sarannya. Sama-sama Pak Bondan. Mari, saya duluan ya Pak. Saat ini, Pak Bondan sudah berada di dalam kelas dan siap untuk mulai mengajar. Sapa siswa-siswi di awal pertemuan dan sampaikan pada mereka tentang topik pertemuan. Kepercayaan diri terhadap tubuh. Mulailah pertemuan dengan melakukan relaksasi terlebih dulu supaya siswa-siswi semakin bersemangat untuk belajar. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam kegiatan relaksasi. Berikan jawaban atas semua pertanyaan di dalam kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Di bawah ini merupakan perubahan yang terjadi pada remaja perempuan dan laki-laki selama masa pubertas. Tarik dan letakkan jawaban pada kolom yang sesuai. Ingatkan kembali pesan utama dan hal-hal yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik buku untuk informasi lebih lanjut. Menjelaskan mengenai pengertian standar penampilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami apa standar penampilan ideal untuk remaja perempuan dan laki-laki menurut masyarakat saat ini. Standar penampilan adalah apa yang dianggap sebagai penampilan yang ideal atau terbaik pada suatu masa tertentu oleh masyarakat dan budaya. Standar tersebut hanyalah pendapat dan tidak berdasarkan fakta. Bagilah siswa-siswi menjadi beberapa kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang terdiri dari jenis kelamin yang sama untuk melakukan diskusi. Mintalah siswa-siswi berdiskusi mengenai apa yang dianggap masyarakat sebagai penampilan yang sempurna bagi remaja perempuan dan laki-laki. Mintalah kelompok remaja perempuan untuk fokus pada penampilan yang ideal menurut masyarakat untuk remaja perempuan atau wanita. Mintalah kelompok remaja laki-laki untuk fokus pada penampilan yang ideal menurut masyarakat untuk remaja laki-laki atau pria. Untuk memfasilitasi diskusi kelompok siswa-siswi pada kegiatan ini, Anda dapat merujuk pada informasi berikut ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Manakah di bawah ini yang termasuk fitur atau bagian tubuh yang berbeda untuk standar ideal? Pilih jawaban yang menggambarkan standar ideal. Siswa-siswi memperhatikan gambar di media yang ditunjukkan adalah selfie yang telah diubah menggunakan aplikasi foto terpopuler. Kemudian, mintalah siswa-siswi menyebutkan poin-poin apa saja yang membuat gambar tersebut tampak menarik di media. Kedua foto tersebut ini jelas terlihat bahwa mereka mengubah penampilan mereka sebelum dan sesudah pengambilan foto. Perlu diingat bahwa bukan hanya selebritis dan influencer yang menggunakan teknik ini untuk menyempurnakan gambar mereka, tetapi sebagian besar orang menggunakan media sosial juga melakukan hal yang sama. Untuk menemukan perbedaan dari gambar media, lihatlah buku panduan kerja Anda. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.
Jelaskan tujuan dari pertemuan ini bahwa siswa-siswi akan mengeksplorasi apa saja tekanan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari jika mereka berusaha untuk memenuhi standar tersebut. Mintalah siswa-siswi berdiskusi kelompok untuk mencari kerugian ketika berusaha mencapai standar penampilan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mencari kerugian ketika berusaha mencapai standar penampilan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Mintalah siswa-siswi untuk kembali ke kelompok masing-masing dan lihat bagian dengan tajuk "Perlukah" pada buku kerja mereka. Untuk memfasilitasi diskusi kelompok siswa-siswi pada kegiatan ini, Anda dapat merujuk pada informasi berikut ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Mintalah siswa-siswi membaca 4 cerita dengan tokoh-tokoh yang menghadapi kepercayaan diri rendah pada buku mereka masing-masing. Secara berpasangan, instruksikan siswa-siswi untuk bermain peran atau memerankan 2 dari 4 skenario. Rif, lihat Maudi ini. Sudah cantik, menarik, dan dia juga berprestasi. Tidak seperti aku ini. Penampilanmu sudah baik kok, Rin. Kamu hanya perlu banyak berlatih agar prestasimu meningkat. Untuk membuat kita percaya diri terhadap tubuh memang tidaklah mudah. Apalagi perubahan tubuh yang terjadi seiring waktu terus berbeda-beda. Tidak sepatutnya kita membandingkan penampilan diri kita dengan gambar orang lain karena hanya membuang-buang waktu dan energi. Kita dapat melakukan hal lain yang lebih baik untuk membentuk pribadi dengan cara berlatih mengembangkan diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Lengkapi kalimat pernyataan di bawah ini. Tarik dan letakkan kata berikut untuk melengkapi pernyataan di atas. Di bawah ini, hal apa sajakah yang dapat terlewatkan oleh para remaja jika mereka menghabiskan banyak waktu untuk penampilan mereka? Pilih 2 jawaban yang tepat. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat membantu orang lain menjadi percaya diri terhadap tubuh mereka. Pilih benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Kalau ada suami yang suka dipuji wanita lain atau memuji wanita lain, itu bukan penyakit gatal. Bedakan obat, bukan obat gatal itu memiliki. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 5, kepercayaan diri terhadap tubuh. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Sekian tadi materi pertemuan 5, kepercayaan diri terhadap tubuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.